Oke guys, kita lanjut ketika siluet itu perlahan-lahan terbentuk di belakang Luo Li. Segudang kilauan kaki meledak dan berkumpul menjadi siluet tiada taraf yang tampak persis sama dengan Luo Li. Hanya saja ia memiliki aura suci yang membuatnya tampak seperti peri. Siluet itu memiliki keindahan yang tiada taraf, seolah-olah itu adalah penjelmaan keindahan di dunia. Ketika kilau tak terbatas meledak, itu menyebabkan pertempuran di wilayah ini menjadi sunyi dan tatapan mabuk yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada gadis dengan rambut panjang keperakan. Badan surgawi yang berdaulat yang indah, banyak orang bergumam pada pemandangan ini. Bahkan Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran Surga Barat sempat tercengang oleh keindahan sebelum mereka menghela nafas, benar-benar layak menjadi benda surgawi penguasa yang paling indah di dunia. Tubuh surgawi Luo Shen terkenal karena keindahannya sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa ada persyaratan ketat untuk mengolah badan surgawi yang berdaulat ini. Pertama, yang mengolahnya haruslah seorang perawan, bersama dengan bakat dan penampilan yang tiada taranya. Selanjutnya, setelah dikultivasikan, tubuh surgawi yang berdaulat dan tubuh utama akan diubah. Di zaman kuno, Luo Shen mengandalkan ini untuk menjadi bela dari dunia seribu besar, dengan banyak penguasa surgawi yang luar biasa di bawah roknya. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menawannya yang disebut bela dari dunia seribu besar itu. Jadi, bahkan seseorang seperti Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum ketika mereka melihat tubuh surgawi Luo Shen. Sementara mereka berdua berseru, mata semua orang menatap gadis itu dalam keadaan mabuk dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, betapa cantiknya. Sementara semua orang terpesona dengan tubuh surgawi Luo Shen dan Luo Li yang menakjubkan, Ling Feizi menggigit bibirnya dan menatap Luo Li dengan cemburu. Tubuh surgawi Luo Shen, HMPH, hanya badan surgawi yang berdaulat yang menang berdasarkan penampilan, sungguh memalukan untuk peringkatnya, Ling Feizi diejek. Pada peringkat ke-99 badan surgawi yang berdaulat, badan surgawi Luo Shen berada di peringkat ke-11, peringkat yang benar-benar menakutkan. Bagaimanapun, tubuh surgawi yang berdaulat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dimiliki oleh Kaisar Pertempuran Surga Barat mereka. Pada saat ini, Ling Feizi juga tidak ingin Luo Li mengambil semua perhatian, jadi dia membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, kilau spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak dan tubuh abadi berdaulat besar terbentuk. Yang mengejutkan, tubuh abadi berdaulat Ling Feizi juga memiliki bentuk wanita, bersama dengan bulan yang cerah tergantung di belakang kepalanya. Ini adalah tubuh surgawi gadis yang mendalam. Ketika Ling Feizi memanggil Sovereign Celestial Body-nya, itu langsung menyebabkan keributan. Meskipun tubuh surgawi yang berdaulat itu lebih rendah daripada tubuh surgawi Luo Shen, itu sangat terkenal. Karena berada di peringkat ke-30, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan seperti kuil surga barat. Berdiri di tubuh surgawi gadis yang mendalam, Ling Feizi menatap dingin ke arah Luo Li dan mencibir. Hari ini, aku akan membiarkan semua orang melihat bahwa tubuh surgawi Luo Shenmu hanyalah cangkang kosong tanpa kekuatan. Tanpa ragu-ragu, kakinya mengetuk dan bulan yang tergantung di belakang tubuh surgawi gadis yang mendalam meledak dengan segudang kaki cahaya bulan yang menembus ruang dan menyapu menuju tubuh surgawi Luo Shen. Di jalur cahaya lembut, itu telah meninggalkan bekas yang tak terhitung jumlahnya di jalurnya. Saat cahaya bulan yang mengandung niat membunuh menyelimuti area itu, Luo Li mengangkat matanya dan dengan lembut mengangkat tangannya. Tubuh surgawi Luo Shen juga mengangkat kepalanya dan gumpalan intens kilau spiritual meledak menjadi kelopak yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kelopak-kelopak itu melayang dan bersentuhan dengan cahaya bulan, kelopak-kelopak itu mulai tumbuh menjadi kuncup bunga dan menyelimuti cahaya bulan. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan dari kelopak bunga di langit. Banyak orang dalam hati berseru pada konfrontasi yang begitu indah. Tetapi mereka tahu betapa berbahayanya itu, apakah itu kelopak atau cahaya bulan, mereka sangat mematikan. Ketika Ling Feizi melihat bagaimana Luo Li dengan mudah menyelesaikan serangannya, wajahnya berubah sedikit lebih muram. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kecemburuan, dia tidak bodoh, dan dia mulai memperlakukan konfrontasi ini lebih serius dari bentrokan sebelumnya. Sepertinya cara umum tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ling Feizi mengatupkan giginya dengan rasa dingin yang melintas di matanya.
Dia tidak lagi ragu-ragu dan Profound Maiden Celestial Body mengulurkan tangan yang adil. Namun, itu tidak bergerak ke arah Luoli, tetapi ke bulan yang cerah di belakangnya. Ketika tangan menyentuh bulan, aura dingin yang menakjubkan meledak, mirip dengan senjata surgawi yang dapat membelah langit dan bumi menjadi dua. Ling Feizi tiba-tiba membentuk segel sebelum suaranya yang dingin bergema, kemampuan berdaulat, bulan purnama gadis. Memegang bulan, tubuh surgawi perawan mendalam menebas dan cahaya bulan menutupi wilayah ini. Aura pedang selebar kaki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari bulan dan menerkam ke arah Luoli. Di bawah aura tajam, bahkan ruang telah terbelah, dan penguasa bumi kecil yang tak terhitung jumlahnya merasakan hawa dingin di punggung mereka sebelum wajah mereka mulai berubah. Aura tajam itu mirip dengan sambaran petir dan muncul di hadapan tubuh surgawi Luo Shen di saat berikutnya. Luoli mempertahankan ekspresi tenang tanpa perubahan apapun meskipun serangan menakutkan. Itu adalah keanggunan yang meningkatkan pesonanya bahkan lebih. Ketika aura tajam hendak menebas, tubuh surgawi Luo Shen membentuk segel dengan satu tangan, dan kilau spiritual meledak di depannya. Sebuah sungai berkilauan mulai mengalir keluar menjadi gelombang deras yang menabrak aura tajam. Bumi bergetar, gelombang itu terkoyak, sementara aura tajamnya hancur. Mata Ling Feizi menjadi lebih dingin dan dia mengacungkan tangannya. Pada saat berikutnya, ratusan aura tajam meledak seperti hujan badai, bersama dengan niat membunuh yang menyelimuti Luoli. Gelombang tak berujung dari sungai yang berkilauan terus mengalir keluar dari tubuh surgawi Luo Shen dan bergabung bersama, membentuk sungai yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa tajam aura itu menebas, semuanya dihancurkan oleh ombak. Hanya dalam beberapa menit, Ling Feizi telah melepaskan lebih dari 100 serangan, dan setiap serangan itu bahkan bisa membantai penguasa bumi kecil. Tetapi pada akhirnya, serangan itu tidak dapat menembus sungai yang menyelimuti tubuh surgawi Luo Shen. Tatapan heran diarahkan pada pertempuran sengit antara kedua wanita itu. Serangan seperti itu adalah sesuatu yang akan membuat bahkan penguasa bumi yang lebih besar mengubah ekspresi mereka. Kedua wanita itu benar-benar bisa berdiri di puncak di antara semua penguasa bumi kecil, dan mereka bahkan mungkin bisa menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Tapi, dilihat dari kelihatannya, serangan Ling Feizi sangat kuat, tapi mereka tidak bisa menembus pertahanan tubuh surgawi Luo Shen. Apakah kamu hanya tahu cara bertahan? Melihat usahanya sia-sia, wajah Ling Feizi menjadi tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka badan surgawi Luo Shen memiliki pertahanan yang begitu kuat, bahkan serangannya tidak bisa menembus pertahanan itu. Aku hanya ingin menguji level tubuh surgawi perawan yang mendalam. Luoli tersenyum sambil melanjutkan. Tapi sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang itu. Ling Feizi sangat marah saat dia tertawa, kurang ajar. Luoli tersenyum, dia tidak repot-repot membalas Ling Feizi, sebaliknya, tangannya mulai membentuk segel. Sungai yang berkilauan mengalir deras, itu mirip dengan naga air besar yang melingkari tubuh surgawi Luo Shen. Tubuh surgawi Luo Shen perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan meraih sungai yang berkilauan dan langsung membentuk pedang panjang. Ketika tubuh surgawi Luo Shen memegang pedang, aura pedang yang sangat tajam membubung ke langit, bahkan pegunungan di bawah telah terbelah menjadi dua. Tidak sopan untuk tidak membalas, karena itu masalahnya, terimalah pedangku ini, jika Anda dapat menerimanya, saya akan mengakui kekalahan saya. Luoli dengan lembut tersenyum dan berbicara dengan elegan dan percaya diri. Kalau begitu tunggu untuk mengakui kekalahanmu. Ling Feizi tertawa karena marah sebelum dia mengertakkan gigi dan diejek. Terlepas dari kata-katanya, matanya berubah serius. Dia telah merasakan bahaya fatal pada saat ini. Luoli dengan cemerlang tersenyum sebelum pedang panjang itu menusuk, bersama dengan kilau pedang tak terbatas yang menyapu seluruh langit dan bumi. Kemampuan berdaulat, pedang sungai Luo. Di masa lalu, Luoli telah mengembangkan seni surgawi yang dikenal sebagai sungai pedang Luo. Meskipun namanya mirip, mereka sangat berbeda. Ketika suara Luoli bergema, kilau pedang tak berujung menyapu, bersama dengan percikan air, namun, percikan itu mengandung aura pedang tajam yang sangat mengerikan. Semua orang melihat ini dengan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Ketika mereka melihat ombak yang deras, hati mereka bergetar. Aura pedang mendominasi radius 30.000 mil. Pada saat ini,
Mereka akhirnya mengerti mengapa benda surgawi Luo Shen berada di peringkat ke-11 dari peringkat ke-99 benda surgawi yang berdaulat. Kilau pedang memenuhi langit dan bumi, bersama dengan suara percikan air. Ekspresi dingin Ling Feizi telah digantikan dengan ekspresi serius. Sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka pedang Luoli begitu menakutkan. Ketika pedang itu diacungkan, kilau pedang memenuhi setiap sudut langit dan bumi dan menghadap pedang ini, dan sebenarnya tidak mungkin untuk menghindarinya. Sial, Ling Feizi menggertakkan giginya dengan kilatan dingin di matanya. Sampai sejauh ini, tidak ada jalan mundur untuknya, dan dia ingin melihat apakah masih ada senyum di wajah Luoli ketika dia memblokir serangannya ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tubuh surgawi perawan mendalamku bagus untuk diganggu? Ling Feizi menggigit lidahnya dan seteguk esensi darah terbang keluar, mengandung energi spiritual yang luar biasa. Seteguk darah terbang keluar dan jatuh ke bulan yang dipegang oleh tubuh surgawi perawan yang mendalam. Seketika, darah segar mewarnainya, dan bulan yang berkilau segera berubah menjadi merah tua, bersama dengan aura tak menyenangkan yang menakutkan yang secara bertahap membekukan ruang di sekitarnya. Bulan merah bergetar dan terbang dari tangan tubuh surgawi gadis mendalam, melepaskan kilau merah tua yang deras. Pada akhirnya, itu telah berubah menjadi kilatan cahaya merah, menembus ruang dan dengan cepat terbang menuju kilau pedang. Kilau merah memancarkan aura dingin yang bahkan energi spiritual di langit dan bumi telah berubah menjadi es begitu kontak dan jatuh dari langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kilau pedang dan bulan merah berbenturan beberapa saat kemudian. Pada saat tumbukan itu, kilau yang mempesona memenuhi setiap sudut medan pertempuran penguasa bumi kecil ini, pegunungan juga runtuh di bawah kilau. Semua orang dalam radius beberapa ribu mil telah melarikan diri dengan ketakutan di wajah mereka, karena mereka tahu bahwa jika gelombang kejut menyapu mereka, mereka pasti akan terluka parah, bahkan jika mereka tidak mati. Tatapan terkejut menyaksikan bulan merah mengiris kilau pedang itu. Namun, saat kilau pedang menghilang, bulan merah juga meredup seiring harganya. Tiba-tiba, saat bulan merah memotong kilau pedang, pedang panjang yang berkilauan terbang entah dari mana dan bersentuhan dengan bulan dan suara renyah terdengar di seluruh langit. Wajah Ling Feizi langsung menjadi pucat karena ketakutan di matanya saat dia melihat retakan mulai menyebar di bulan merah. Bulan merah akhirnya mencapai batasnya dan hancur berantakan. Luo Li dengan tenang mengetukkan jarinya di udara dengan fluktuasi yang menyebar, menyebabkan pedang panjang yang menembus bulan menghilang sekali lagi. Ling Feizi merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia segera mulai mundur, mengendalikan tubuh surgawi perawan yang mendalam. Dia sepertinya merasakan sesuatu, jadi penghalang energi spiritual dibentuk menjadi lapisan pertahanan. Namun, suara yang menusuk telinga terdengar saat dia mundur dan tubuhnya membeku. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat pedang panjang menembus dada tubuh surgawi gadis yang mendalam, menyebabkan tubuh surgawi itu meledak. Tubuh surgawi perawan yang mendalam telah meledak di bawah kilau pedang dan menyebar menjadi energi spiritual yang turun seperti badai hujan. Ling Feizi juga menderita luka berat dan memuntahkan seteguk darah, sebelum tubuhnya terbanting ke gunung, menyebabkan seluruh gunung runtuh dalam prosesnya. Dengan itu, kilau pedang juga mulai memudar dan Luo Li perlahan-lahan menarik tangannya kembali ke tubuh surgawi Luo Shen, memperbaiki pandangannya ke gunung yang runtuh. Dia menyatakan dengan suara lembut, "Kamu kalah." Semua orang di medan perang tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa terlepas dari semua yang Ling Feizi lakukan, dia masih tidak akan mampu menahan serangan Luo Li. Terbukti, Luo Li adalah pemenang terakhir. Batu jatuh dari gunung sebelum siluet Ling Feizi muncul dengan jejak darah di sudut bibirnya. Matanya berkedip dengan keengganan dan dia menggertakkan giginya. "Aku tidak mengakui kekalahan." Namun, Luo Li tidak memperhatikannya lebih jauh, tetapi melambaikan tangannya, energi spiritualnya terbang keluar dan Battle Seals mulai terbang keluar dari lengan Ling Feizi. Ketika Ling Feizi melihat ini, dia marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah lagi. Karena terluka parah, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Luo Li lagi. Ketika semua Battle Seal-nya disita, lingkungan Ling Feizi mulai berfluktuasi. Dia akan ditendang keluar dari medan perang. Dia mengarahkan tatapan penuh kebenciannya pada Luo Li dan menggertakkan giginya. "Luo Li, tunggu saja, aku akan mengalahkanmu, suatu hari nanti."
Namun, Luo Li bahkan tidak terganggu oleh pidatonya. Pada akhirnya, siluet Ling Feizi menghilang menjadi pusaran spasial, karena dia telah kehilangan kualifikasinya. Setelah mengalahkan Ling Feizi, Luo Li mengarahkan pandangannya ke perkemahan Ling Feizi dan mengetuk kakinya. Tubuh surgawi Luo Shen terbang bersamanya. Kilau pedang tajam membubung ke langit sekali lagi, menyelimuti penguasa bumi kecil itu. Menghadapi serangan Luo Li, 3 dari Sekte Su tersenyum pahit, dan setelah perjuangan singkat di hati mereka menyadari bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan tubuh surgawi Luo Shen. Kami mengakui kekalahan. Setelah menyadari kenyataan yang kejam, mereka bertiga hanya bisa menyerah. Hei mengerti bahwa Luo Li bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh penguasa bumi kecil. Saat ini, dia kemungkinan besar adalah penguasa bumi kecil yang terkuat di benua surga barat, dengan celah besar antara dia dan mereka. Mereka tersenyum pahit pada kenyataan ini, mereka adalah elit. Tetapi setelah melihat Luo Li, mereka mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat dari mereka. Ketika mereka bertiga menyerah, Luo Li juga berhenti dan berdiri di badan surgawi Luo Shen, menatap mereka. 3 elit dari Sekte Su hanya bisa membuang semua Battle Seal yang mereka miliki dalam keadaan depresi. Ketika kelompok Lu Fengxian yang terdiri dari 3 orang melihat bagaimana Luo Li membuat ketiganya dari Sekte Su menyerah begitu saja, wajah mereka terpampang dengan ekspresi rumit. Kecantikan seperti itu cocok untuk dikenal sebagai jenius yang tiada taraf. Meskipun mereka juga dikenal sebagai jenius, mereka tahu betapa menggelikannya hari ini. Menghadapi kecantikan yang tiada taranya, bahkan seseorang yang sebangga Lu Fengxian merasa malu dengan inferioritasnya. Bagaimana orang bisa menandingi kecantikan seperti itu? Yu Hu juga tersenyum pahit, menekan kekaguman di hatinya. Bagaimana Mu Chen itu layak mendapatkan bantuannya? Mereka bertukar pandang dan menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, mereka merasa cemburu tanpa henti pada Mu Chen. Ada yang masih ingin bertarung, sementara mereka bertiga menghela nafas. Luo Li berbalik untuk melihat penguasa bumi kecil dari perkemahan Ling Feizi dan suaranya dengan lembut bergema, menyebabkan wajah banyak orang menjadi gelap. Sampai sejauh ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka berdiri di kamp yang salah? Dengan kekalahan Ling Feizi, mereka juga akan membayar harga karena berdiri di kubu yang salah. Menghadapi situasi ini, banyak orang yang hatinya menjadi dingin, tetapi mereka hanya bisa membagikan Battle Seal sebelum meninggalkan medan perang. Hanya dalam beberapa menit, kamp Ling Feizi telah berkurang menjadi hampir 30. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyerah dan bahkan mencoba melarikan diri. Luo Li melambaikan tangannya dan lebih dari 100 siluet terbang keluar. Waktu untuk membakar dupa nanti, orang-orang itu semua telah dibersihkan. Saat ini, hanya kamp Luo Li yang tersisa di medan pertempuran penguasa bumi kecil ini. Mereka menyerahkan semua Battle Seals kamp lain, yang berjumlah lebih dari beberapa ratus. Luo Li juga mengeluarkan Battle Seal miliknya. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Karena kami menang, kami akan mendistribusikan berdasarkan kontribusi. Semua orang menganggukkan kepala, karena kontribusi mereka semua dicatat. Dengan demikian, mereka segera bergerak dan mendapatkan jumlah Battle Seal yang menjadi hak mereka. 10 napas aneh kemudian, hanya ada 80 segel pertempuran yang mengambang di langit milik Luo Li. Namun, dia tidak menyentuh Battle Seals itu. Dia melambaikan tangannya dan membagikan Battle Seals-nya. Semua orang tidak terkejut dengan tindakannya, karena mereka tahu apa artinya itu. Luo Li menyerah pada Battle Seals-nya, karena dia membutuhkan kuota. Tidak ada yang keberatan dengan ini, karena semuanya sesuai harapan. Selanjutnya, hanya Luo Li yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota itu dengan kekuatannya. Jika bukan karena Luo Li, mereka pasti sudah ditendang keluar dari medan perang oleh Ling Feizi. Bagaimana lagi mereka bisa mendapatkan begitu banyak Battle Seals untuk ditukar dengan harta? Jadi, semua orang menghadap Luo Li dan berkata dengan suara hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada Permaisuri Luo. Setelah bertukar harta, semua orang mulai meninggalkan medan perang, selain Luo Li. Terbukti, pemenang terakhir dari medan perang penguasa bumi kecil ini memiliki pemilik sekarang. Mengangkat wajahnya, Luo Li melihat ke dalam kehampaan dan tersenyum. Itu adalah senyum indah yang bisa menggulingkan kerajaan manapun. Meskipun dia tidak tahu tentang situasi Greater Earth Sovereign Battlefield,
dia merasa bahwa Mu Chen telah menang. Karena, sejak awal, dia sangat percaya padanya. Ketika Luo Li muncul di alun-alun, keributan itu langsung menjadi sunyi dan tatapan mabuk yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke gadis itu. Lebih jauh lagi, semua orang tahu bahwa dia tidak hanya memiliki kecantikan yang tiada taraf, tetapi bahkan bakatnya sebanding dengan kecantikannya. Pancarannya membuat banyak orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Menghadapi tatapan itu, dia mempertahankan ekspresi tenang sambil menyapu pandangannya. Ketika dia melihat Mu Chen, yang bersama Luo Tianzhen, dia tersenyum. Senyumnya langsung menyebabkan segalanya menjadi kusam dibandingkan dan tatapan iri diarahkan pada Mu Chen dengan kebencian bercampur. Jika Mu Chen tidak menunjukkan kinerja yang mengejutkan di medan perang penguasa bumi besar, seseorang mungkin sudah bergerak melawannya sekarang. Mu Chen tak berdaya tersenyum menanggapi tatapan itu. Pada saat ini, dia mengerti bahwa benar-benar ada jenis wanita di dunia yang memiliki kecantikan yang membawa malapetaka. Luo Li terbebas dari pengalamannya sebelumnya dan telah mencapai puncak kecantikannya setelah mengolah tubuh surgawi Luo Shen. Untungnya, kecantikan ini telah ditaklukkan olehnya, jadi biarkan dia menanggung bencana yang akan ditimbulkannya. Batuk tiba-tiba bergema dari tangga yang memecah momen antara Mu Chen dan Luo Li. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat wajah tanpa emosi Kaisar Pertempuran Surga Barat. Semua orang tahu bahwa penguasa surgawi dari benua surga barat ini tidak puas dengan hasil ini. Secara alami, tidak ada yang akan senang setelah melihat 2 dari 3 kuota disita. Tetapi Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak dapat melakukan apapun pada Luo Li, karena dia melakukannya sesuai prosedur, berpartisipasi dengan kualifikasi yang diberikan kepada klan Dewa Luo. Selanjutnya, Luo Li benar-benar lebih kuat dari Ling Feizi. Menekan ketidakbahagiaan di hatinya, suaranya bergema, kuota untuk benih benua-benua surga barat telah ditentukan. Di medan perang penguasa bumi yang disempurnakan, musim dingin senior. Di medan perang penguasa bumi besar, Mu Chen. Di medan perang penguasa bumi kecil, Luo Li. Ketika suara Kaisar Pertempuran Surga Barat bergema, 3 siluet muncul di tengah alun-alun dan sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema. Meski hanya ada 3 pemenang final, namun penonton sudah cukup memberikan respek kepada ketiganya. Musim dingin senior tampak sama, tetapi tatapannya terfokus pada Mu Chen dan Luo Li. Pemuda itu berdiri tegak dengan bulan sabit lembut di matanya. Namun terlepas dari itu, ada aura pembunuhan yang tidak bisa diremehkan. Gadis itu mengenakan pakaian hitam yang menonjolkan sosoknya yang menawan. Bibirnya yang kemerahan mengerucut bersama dengan senyuman, terlihat sama mulianya dengan seorang permaisuri. Anak laki-laki dan perempuan yang luar biasa ini mirip dengan pasangan emas yang terlihat sangat serasi. Bahkan Kaisar Api menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pada 2 generasi muda yang luar biasa. Kalian bertiga akan mendapatkan benih benua, karena kalian telah menang. Sekarang, saya akan membawa kalian untuk menerima baptisan energi benua, Kaisar Pertempuran Surga Barat berkata. Ketika dia berbicara, tidak hanya mata Luo Li dan Mu Chen yang bersinar, bahkan wajah senior Inter bergetar dengan rasa haus yang tak bisa disembunyikan di matanya. Sebagai seseorang di tingkat musim dingin senior, dia hanya selangkah lagi dari alam penguasa surgawi. Tapi kesulitannya setinggi naik ke langit. Di dunia 1000 besar, penguasa bumi yang disempurnakan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang mutlak. Dan hanya mereka yang telah melangkah ke alam penguasa surgawi yang dapat dikenal sebagai keberadaan puncak. Selama mereka menjadi penguasa surgawi, mereka akan mampu mendominasi benua dengan banyak ahli di bawah komando mereka. Sama seperti benua surga barat, jumlah keberadaan yang mirip dengan musim dingin senior dapat dihitung dengan 2 tangan. Jika bukan karena Kaisar Pertempuran Surga Barat yang membantunya, Senior Inter tahu bahwa dia akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mendapatkan kuota. Perbedaan antara penguasa bumi yang disempurnakan dan penguasa surgawi mirip dengan langit dan bumi. Dengan demikian, naik ke alam penguasa surgawi telah menjadi impian penguasa bumi yang sempurna seperti musim dingin senior. Tapi dia tahu bahwa dengan bakatnya, dia tidak akan bisa mengambil langkah itu jika tidak ada peluang besar. Dan saat ini, pembaptisan energi benua adalah kesempatan itu baginya. Meskipun tidak setiap benih benua bisa menerobos ke alam penguasa surgawi, peluang mereka jauh lebih tinggi.
hanya ini saja sudah cukup untuk menggoda musim dingin senior. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Pertempuran Surga Barat, bahkan musim dingin senior tidak dapat menekan kegembiraan di dalam hatinya. Semua penonton melihat tiga siluet di alun-alun dengan iri, karena kesempatan ini milik mereka bertiga. Apakah Kaisar Api akan menonton pembaptisan benua surga barat saya? Kaisar Pertempuran Surga Barat berbalik untuk melihat Kaisar Api. Mendengar itu, Kaisar Api menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pembaptisan benua adalah rahasia untuk setiap benua, jadi saya tidak akan berpartisipasi. Lokasi semacam itu adalah konvergensi energi benua, dan itu bisa dianggap sebagai fondasi sebuah benua. Jadi, secara umum, tidak ada yang diizinkan masuk karena betapa rahasianya itu. Terima kasih atas undangannya, Battle Emperor. Jika ada kesempatan di masa depan, datanglah ke wilayah api tak berujungku sebagai tamu. Kaisar Api tersenyum. Saya telah lama mendengar tentang reputasi wilayah api tak berujung. Saya pasti akan berkunjung. Jika ada kesempatan, Kaisar Pertempuran Surga Barat mengangguk. Meskipun mereka berdua adalah kekuatan tertinggi, dia tahu bahwa fondasi wilayah api tanpa akhir bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kuil surga baratnya. Kaisar Api tersenyum, lalu muncul di hadapan Mu Chen dan Luo Li sambil tersenyum. Mu Chen, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik kali ini. Mu Chen dengan hormat menangkupkan kedua tangannya, sementara Luo Li juga memberikan salam untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Jika bukan karena bantuan Kaisar Api Senior, saya khawatir saya bahkan tidak akan memiliki kualifikasi ini. Junior ini pasti akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Mu Chen berkata, karena dia tahu bahwa jika bukan karena Kaisar Api, Kaisar Pertempuran Langit Barat pasti tidak akan mengizinkannya untuk berpartisipasi. Kaisar Api melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan pernah menggertak seorang pemuda saat dia masih muda. Ini adalah sesuatu yang saya alami secara pribadi juga. Jadi bagaimana saya bisa melakukan kesalahan itu? Mu Chen, saya percaya suatu hari akan datang ketika Anda akan berdiri di ketinggian yang sama dengan saya. Melihat pentingnya yang Kaisar Api berikan padanya, Mu Chen sedikit malu, meskipun itu adalah tujuannya. Karena masalah ini telah berakhir, aku harus kembali ke wilayah api tak berujung. Jika Anda tertarik, Anda dapat berkunjung ke wilayah api tak berujung. Dan saya yakin Xiao Xiao ingin melihat Anda. Kaisar Api tersenyum. Undangannya bahkan lebih sopan daripada yang dia katakan kepada Kaisar Pertempuran Surga Barat. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya. Kaisar Api tidak lagi tinggal dan melambaikan tangannya sebelum dia secara bertahap menghilang. Ikuti aku. Setelah melihat Kaisar Api yang telah menghilang, Kaisar Pertempuran Surga Barat memandang mereka bertiga dan melambaikan tangannya. Kilau spiritual menyelimuti mereka bertiga, dan pada saat berikutnya, mereka berempat menghilang. Ketika mereka berempat pergi, desahan terdengar dari sekeliling dan semua orang mulai bubar juga. Jadi, orang bisa menduga bagaimana berita tentang kompetisi benih benua ini akan menyebar. Mungkin tidak butuh waktu lama bagi ketiga nama itu untuk bergema di seluruh dunia 1000 besar. Ketika visi Mu Chen jelas, dia menyadari bahwa sekelilingnya gelap, mirip dengan langit berbintang dan keheningan itu sangat menakutkan. Sentuhan dingin membentang dan dengan lembut memegang tangannya. Mu Chen juga menahan tangan itu sebelum dia menoleh ke Luo Li, yang ada di sampingnya. Pada saat ini, kegelapan telah menghilang di depan mereka dan Mu Chen bisa melihat langit berbintang yang mempesona. Langit berbintang ini tampak sangat aneh. Kadang-kadang akan ada paus besar, rok besar, dan pohon kolosal yang tumbuh. Seluruh wilayah ini tampak seperti dunia kuno. Dari sini, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual kuno yang sangat murni yang tidak sama dengan yang di luar. Seolah-olah energi spiritual berasal dari zaman kuno dan murni. Ini adalah persimpangan antara energi spiritual benua surga barat. Adegan ini adalah apa yang terbentuk setelah beberapa ratus tahun kombinasi, dan pembaptisan akan terjadi di sini. Sekarang, kalian bertiga akan masuk dan menyerapnya. Adapun hasilnya, itu hanya akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri, Kaisar Pertempuran Surga Barat berkata dengan samar. Mu Chen tidak memperhatikan apapun ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat mengatakan ini. Tetapi tatapan Luo Li melintas dan dia berkata, Kaisar Pertempuran mengatakan bahwa kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menyerap pembaptisan.
Kaisar Pertempuran Surga Barat mengangguk sebagai tanggapan, yang membuat tatapan Luoli langsung berkilat marah dan alisnya menyatu. Battle Emperor, bukankah ini terlalu berlebihan? Ketika Mu Chen memperhatikan ekspresi Luoli, alisnya juga berkerut. Tatapannya diarahkan pada Kaisar Pertempuran Surga Barat. Sepertinya orang ini merencanakan sesuatu lagi. Ketika suara marah Luoli bergema, suasana tiba-tiba membeku dengan tekanan kuat yang dipancarkan, menyebabkan ruang ini bergetar. Berani, sebagai bawahan paling setia dari Kaisar Pertempuran Surga Barat, Musim Dingin Senior meraung dan tatapan tajamnya tertuju pada Luoli, yang berani menyinggung Kaisar Pertempuran Surga Barat. Mu Chen merajut alisnya sebelum dia melangkah maju dan melindungi Luoli dengan jimat batu di tangannya. Selama dia menghancurkannya, dia akan bisa memanggil klon spiritual dari Martial Ancestor. Meskipun ini adalah kartu truf terakhir di tangannya, Mu Chen tidak ragu-ragu. Jika Kaisar Pertempuran Surga Barat benar-benar akan menggertak mereka, maka dia hanya bisa memanggil leluhur bela diri. Pada saat itu, dia akan melihat bagaimana Kaisar Pertempuran Surga Barat akan membersihkan kekacauan itu. Dengan ekspresi tenang, Kaisar Pertempuran Surga Barat menoleh untuk melihat Luoli. Apa yang telah dilakukan Kaisar ini salah? Bahkan menghadapi Kaisar Pertempuran Surga Barat, Luoli tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan alisnya berkerut. Mengapa Kaisar Pertempuran pura-pura tidak tahu? Ada batasan untuk energi baptisan, dan di masa lalu, selalu didistribusikan sesuai aturan. Penguasa bumi kecil dan besar masing-masing akan mengambil 30%, sedangkan penguasa bumi yang disempurnakan akan diberikan 40% sisanya. Namun, Kaisar Pertempuran mengabaikannya sekarang dan memanggil kita untuk memperjuangkannya di antara kita sendiri. Mendengar kata-kata Luoli, Mu Chen akhirnya mengerti bahwa energi pembaptisan selalu didistribusikan sesuai untuk membuatnya adil dan adil. Bagaimanapun, penguasa bumi yang disempurnakan lebih kuat dari dua lainnya, jadi yang terakhir akan mengambil sebagian besar energi jika mereka mengizinkan kontes. Menurut perkiraan Mu Chen, Musim Dingin Senior mungkin mengambil 60% dari baptisan, meninggalkan 40% atau bahkan kurang untuk mereka berdua. Energi benua adalah sesuatu yang membutuhkan beberapa ratus tahun akumulasi, jadi perbedaan dalam bagian juga akan mewakili konsep yang berbeda. Jelas, Kaisar Pertempuran Surga Barat merasa bahwa mereka berdua ada di sini untuk merebut apa yang menjadi milik benuanya, jadi dia mencoba menghalangi mereka. Mendengar penjelasan Luoli, Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak menunjukkan fluktuasi di matanya dan tersenyum. Distribusinya berbeda di mana-mana. Penguasa benua selalu memutuskannya. Jadi saya memiliki hak untuk mendistribusikannya dengan cara ini. Bahkan jika Anda memanggil Kaisar Api lagi, saya tidak salah. Di jalur kultivasi, selalu yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika kalian tidak dapat memperoleh energi baptisan yang cukup, itu berarti masalahnya terletak pada kalian berdua. Jika Anda bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah ini, Anda tidak akan dapat naik ke alam penguasa surgawi, bahkan jika Anda menjadi benih benua. Mendengar kata-kata bermartabat Kaisar Pertempuran Surga Barat, Luoli mengerutkan alisnya. Tepat ketika dia ingin berdebat lebih jauh, dia dihentikan oleh Mu Chen. Meskipun Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak menunjukkan pengaruh apapun, apa yang kamu katakan masuk akal, Mu Chen tersenyum. Mendengar tusukan yang tersembunyi di balik kata-kata Mu Chen, alis Kaisar Pertempuran Surga Barat terangkat, tetapi dia tidak menjelaskan lebih jauh. Dia hanya melirik Mu Chen dengan aneh. Itu berarti kamu tidak keberatan dengan metode distribusiku? Mu Chen mengangguk dan tersenyum. Tidak ada keadilan mutlak di dunia. Seseorang hanya bisa menyerang dengan berani melalui jalur pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika seseorang tidak memiliki cukup kemampuan dan kehilangan kesempatan, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Luoli berbalik untuk melihat Mu Chen. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia menyetujui pembagian yang tidak adil ini, dia tetap diam karena kepercayaannya padanya. Melihat bahwa Mu Chen tidak menunjukkan keberatan, tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedip, menghadapi Mu Chen yang tak terduga, bahkan dia tidak berani meremehkannya. Karena Kaisar Pertempuran Surga Barat telah memutuskan metode distribusi, maka saya punya pertanyaan lain di sini. Jika hasilnya tidak seperti yang Anda pikirkan, apakah Anda akan bergerak dan mengganggunya? Mu Chen tersenyum.
Kaisar Pertempuran Surga Barat mengerutkan alisnya dan berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, "Bagaimana menurutmu?" Jika dia punya cukup alasan untuk mengubah aturan distribusi, tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun, bahkan jika masalah ini keluar. Tetapi jika dia ikut campur dalam hasilnya, maka itu pasti akan menarik begitu banyak penghinaan sehingga itu bukan hanya pukulan kecil bagi orang seperti dia. Melihat jawabannya, Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, aku yakin. Bisakah kita mulai sekarang? Karena dia tidak bisa melihat kekhawatiran di mata Mu Chen, Kaisar Pertempuran Surga Barat mengerutkan alisnya lebih erat. Dia tidak tahu apakah Mu Chen berpura-pura. Tetapi terlepas dari apapun, bagaimana mungkin penguasa bumi kecil bersaing dengan penguasa bumi yang disempurnakan? Menyimpan pemikiran ini di benaknya, ekspresi Kaisar Pertempuran Surga Barat berubah sedikit lembut ketika dia melirik musim dingin senior, yang terakhir juga mengangguk sebagai jawaban. Senior Inter secara alami memahami niat Kaisar Pertempuran Surga Barat. Itu baginya untuk mendapatkan lebih banyak energi pembaptisan sehingga tidak akan menguntungkan Mu Chen. Menghadapi permintaan ini, tidak ada kesulitan untuk Senior Inter. Sebaliknya, dia bersukacita di dalam hatinya. Lagi pula, menurut distribusi sebelumnya, dia hanya bisa mendapatkan 40%. Tetapi jika mereka sepenuhnya mengandalkan kemampuan mereka, maka dia bisa menerima setidaknya 10% dari Mu Chen dan Luo Li masing-masing. Itu berarti dia akan bisa mendapatkan 60% darinya, itu praktis kue besar yang jatuh dari langit untuknya. Setelah mengisyaratkan musim dingin senior, Kaisar Pertempuran Surga Barat melambaikan tangannya. Karena tidak ada masalah, maka mari kita mulai. Kalian harus ingat bahwa kalian hanya punya waktu dupa untuk memilih lokasi kalian. Setelah itu, pembaptisan akan dimulai, dan di bawah kondisi itu, kalian tidak akan bisa bersaing lagi. Tatapan Mu Chen berkedip, itu berarti bahwa mereka harus menentukan jumlah pembaptisan mereka dalam waktu dupa, dan pembaptisan akan dimulai. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang sebelum mereka berdua terbang menuju langit berbintang. Setelah mereka, siluet Senior Inter perlahan mengikuti di belakang. Beberapa napas kemudian, mereka bertiga muncul di langit berbintang. Paus berenang dan pohon-pohon kuno bergoyang, tetapi itu semua adalah ilusi yang melewati tubuh Mu Chen ketika mereka bersentuhan dengan mereka. Namun, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual yang luar biasa murni dan kuno di dalam diri mereka. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Mu Chen sebelumnya, seolah-olah itu hanya ada di zaman kuno. Sementara Mu Chen tenggelam dalam perasaan itu, gelombang energi spiritual yang kuat tiba-tiba menyapu ke empat arah. Fluktuasi energi spiritual telah langsung membentuk penghalang yang mengisolasi energi spiritual di langit. Mengangkat kepalanya, Mu Chen bisa melihat musim dingin senior melepaskan energi spiritualnya untuk mengalokasikan wilayah. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang dan energi spiritual meledak dari tubuh mereka pada saat yang sama tanpa ragu-ragu, menyebarkan energi spiritual mereka ke langit. Pada awalnya, mereka tidak berbenturan dengan Senior Inter dan menghindari yang terakhir untuk mendapatkan wilayah yang tidak disentuh oleh Senior Inter. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka bertiga telah menarik wilayah mereka sendiri. Pada saat ini, musim dingin senior telah menempati sekitar 50% dari energi pembaptisan, bahkan jika Mu Chen dan Luo Li bergabung bersama, mereka hanya dapat memperoleh 50% lainnya. Musim dingin senior diurutkan dan energi spiritual yang deras meledak ke arah wilayah Mu Chen dan Luo Li. Terbukti, dia sudah mulai merebut saham Mu Chen dan Luo Li. Menghadapi musim dingin senior, Mu Chen dan Luo Li segera bergabung dan energi spiritual mereka dibentuk menjadi penghalang dalam upaya untuk memblokir musim dingin senior. Namun, seperti yang diharapkan Kaisar Pertempuran Surga Barat, Mu Chen dan Luo Li hanyalah penguasa bumi kecil, menghadapi penguasa bumi yang sempurna. Bahkan jika mereka bergabung bersama, itu adalah eksistensi yang tidak bisa mereka hadapi. Dengan demikian, pertahanan mereka terus-menerus dipatahkan oleh Senior Inter. Hanya dalam beberapa menit, lebih banyak wilayah direbut oleh Senior Inter. Pada saat ini, musim dingin senior telah memperoleh total 60%. Menonton adegan ini, keserakahan melintas di mata musim dingin senior. Dia menginginkan lebih, karena itu akan meningkatkan peluangnya untuk memasuki alam penguasa surgawi. Karena kalian berdua tidak memiliki kekayaan seperti itu,
Biarkan orang tua ini menerimanya untuk kalian berdua, senior Inter mencibir dan tidak lagi ragu-ragu. Energi spiritual tanpa batas menyapu gelombang ke arah wilayah Mu Chen dan Luoli. Menghadapi musim dingin senior yang serakah, wajah Luoli dingin sebelum dia memanggil tubuh surgawi Luo Shen-nya. Tatapan Mu Chen melintas sebelum dia juga mengeluarkan tubuh emas abadi. Mereka berdua mengarahkan tatapan dingin mereka ke musim dingin senior. Bahkan jika yang terakhir adalah penguasa bumi yang sempurna, dia hanya bisa bermimpi untuk merebut apa yang menjadi milik mereka. Melihat tatapan mereka, senyum menghina muncul di sudut bibir senior Inter. Dua penguasa bumi kecil sebenarnya berusaha menghalangi dia. Itu tak terelakkan. Orang tua ini akan menunjukkan kepada kalian berdua bahwa terlepas dari kejeniusan kalian, kalian hanya bisa membungkuk di hadapan kekuatan absolut. Senior Inter mencibir dan merentangkan tangannya. Seketika, energi spiritual yang deras tersapu. Terima kasih telah menonton.